Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Kak Putih. Tadi sudah memberikan narasi sedikit ya mengenai apa yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi ini sharing ya. Sharing itu mudah-mudahan ini menjadi pematik untuk teman-teman sekalian setelah ini nanti jadi lebih bersemangat untuk mencari tahu lebih lanjut, kemudian bagaimana kita bisa menghargai energi, bagaimana kita bisa men-treat sampah-sampah yang kita hasilkan gitu, dan mudah-mudahan lebih jauh lagi kita bisa punya gaya hidup yang meminimalisir sampah seminimal mungkin. Dan sebelumnya, selamat datang kepada para peserta KOMI. Selamat pagi menjelang siang di Indonesia. Kalau di Bahrain sekarang masih jam 7 kurang seperempat ya, masih pagi. Ya, slide-nya dari saya ya. Ini kalau nanti nggak gerak, tolong kasih tahu ya. Kadang dia nggak ini kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya dari limbah menuju energi, perspektif Islam terhadap lingkungan. Nah, ini adalah tema yang legit ya, yang mungkin jarang kita temukan sehari-hari karena memang belum banyak, tapi ternyata sangat krusial untuk bisa kita sama-sama diskusikan. Nah, latar belakangnya awalnya itu, jadi menurut data dari UN, ya, saat ini populasi dunia. Suaranya kurang kedengeran, Mi. Dengeran. Ya, saat ini populasi dunia sudah sangat banyak ya. Untuk saat ini saja populasi dunia sudah mencapai 7 miliar orang. Dan pada tahun 2035 diprediksikan itu bisa mencapai 9 miliar orang. Dan setiap manusia kan pasti memerlukan energi ya. Bahkan bukan hanya di tempat-tempat urban, di perkotaan gitu. Bahkan orang-orang yang tinggal di pedalaman pun membutuhkan energi, setidaknya pasti memerlukan yang namanya api. Kalau orang-orang di perkotaan perlu listrik, AC, terus bahan bakar mobil ya. Nah, ternyata setelah dilihat tadi karena lonjakan penduduk yang banyak, otomatis energi yang kita perlukan pun akan meningkat gitu. Demand terhadap energi itu akan naik. Nah, tapi juga berdasarkan data saat ini penduduk dunia kebanyakan menggunakan sumber energinya itu dari bahan bakar fosil sebanyak 81%. Nah, jadi tadi sudah banyak demand terhadap energinya dan pemasoknya itu dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa sih? Bahan bakar yang berasal dari dinosaurus dulu ya, dinosaurus beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun yang lalu, terus mati, tertimbun tanah sehingga menjadi bensin, Pertamax, Pertalite, solar, dan lain-lain, minyak tanah gitu. Itu yang dinamakan dengan bahan bakar fosil. Nah, masalah kedua ternyata bahan bakar fosil itu menyebabkan efek-efek yang negatif. Yang pertama, dia tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Kalau kita punya cadangan minyak, misalkan satu gunung, nah kalau kita pakai terus-menerus, itu akan lama-lama akan habis. Dan kita tidak punya cadangan lainnya. Karena itu tadi, dia sudah berproses selama jutaan tahun dari dinosaurus, kita nggak punya dinosaurus lagi dong sekarang. Jadi tidak bisa dibuat lagi. Selain itu, bahan bakar fosil juga menyebabkan masalah lingkungan. Contohnya, efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa? Simpelnya gini, kalau kita parkir mobil di lapangan terbuka pada siang hari ya, terus kita mau masuk ke dalam mobil, ketika kita masuk, apa yang kita rasakan pertama kali?
panas ya. Kenapa bisa panas? Karena sinar matahari yang masuk ke dalam mobil itu terperangkap oleh kaca. Nah, seperti itu juga ketika bahan bakar fosil ini dipakai gitu. Ketika bensin gitu dipakai di mobil, mobil itu melepaskan karbon dioksida dari knalpotnya. Atau contoh lain dari industri yang membakar batu bara contohnya ya. Nah, CO2 itu atau karbon dioksida dia sifatnya seperti kaca pada mobil tadi. Jadi atmosfer itu kan bumi itu diselubungi oleh atmosfer. Nah, ketika karbon dioksidanya banyak di atmosfer, jadi sinar matahari yang masuk ke bumi dia akan terperangkap juga. Akibatnya apa? Pemanasan global atau global warming kita kenal ya, di mana suhu temperatur bumi itu meningkat. Walaupun hanya 1 atau 2 derajat, tapi itu sangat signifikan efeknya terhadap lingkungan. Bisa kita bayangkan ya, bumi itu kan terdiri dari 2/3 air, dan air itu nggak semuanya berbentuk cairan kan, ada yang berbentuk es ya, bentuk benda padat. Nah, ketika es di kutub utara itu karena pemanasan global dia mencair, bisa kita bayangkan berapa banyak air yang meluap gitu di laut. Nah, itu bisa menaikkan level air laut. Akibatnya secara langsung dan tidak langsung itu bisa menyebabkan perubahan iklim. Ada tropical hurricane, badai tropis ya, kemudian juga banjir, tsunami gitu. Sehingga menyebabkan masalah-masalah lainnya, contohnya penyakit musiman, Ebola, Zika, penyakit yang aneh-aneh yang kita temui saat ini ya, itu juga dampak dari iklim yang berubah, ketidakseimbangan alam atau ekosistem. Nah, ini tadi gambarnya ya, dia. Nah, selanjutnya bahan bakar fosil juga bisa menyebabkan kerusakan ekosistem di dalam laut. Jadi ada data yang menyebutkan bahwa dalam 2 tahun saja koral kita terumbu karang itu rusak dalam sebanyak 6%. Padahal Indonesia itu kan negara yang maritim ya, negara dengan garis laut terbesar di dunia, dengan garis pantai terbesar di dunia gitu. Nah, itu seharusnya menjadi salah satu potensi untuk dikembangkan tourism spotnya. Tapi kalau misalkan ternyata terumbu karangnya rusak karena pemanasan global itu, apa yang bisa kita offer kepada masyarakat gitu untuk bisa menikmati tempat-tempat turis itu gitu? Nggak ada kan akhirnya. Yang juga tidak kalah berbahayanya, polusi-polusi dari pembakaran bahan bakar fosil ini menyebabkan masalah kesehatan yang sangat fatal. Racun-racun dari SO2, nitrogen oxide, abu jelaga itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi intinya bahwa saat ini dunia sedang mengalami ledakan penduduk yang sangat besar, dan ledakan penduduk itu pasti menyebabkan demand energi yang besar, sementara itu energinya itu berdasarkan dari bahan bakar fosil. Dan bahan bakar fosil itu kita tahu menyebabkan berbagai macam masalah ya, negatif efek pada lingkungan, kepada kesehatan gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan? Mereka berusaha melaksanakan banyak conference ya, pertemuan-pertemuan, contohnya Kyoto Protocol, Paris Agreement, bahkan yang baru-baru ini ya COP24 UN, mereka akhirnya sampai pada salah satu solusinya yaitu energi terbarukan. EBT ya, energi baru dan terbarukan atau renewable energy. Energi terbarukan itu apa? Yaitu energi yang bersih, yang ramah lingkungan dibandingkan energi konvensional yang tadi disebutkan, yaitu bensin, minyak tanah, batu bara, dan lain sebagainya. Contohnya apa nih renewable energy ini? Contohnya ini dari matahari ya, sinar matahari. Tuh, kalau kita
bisa mengkonversikan sinar matahari menjadi energi, itu sangat saving banget. Kita perlu yang namanya panel surya yang kayak grid itu warna hitam. Nah, itu ada rumah ya, yang sekarang banyak rumah yang sudah memakai panel surya di atapnya. Jadi dipakai panel surya itu sehingga bisa mereduce, bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap energi listrik yang lainnya. Jadi bisa saving cost. Nah, ini di negara-negara maju sudah banyak. Sementara kita di Indonesia, padahal kan Indonesia itu di negara tropis ya, di negara yang dilintasi garis khatulistiwa. Harusnya itu menjadi menjadi nilai positif, bisa kita manfaatkan gitu solar energi ini. Terus juga selanjutnya dari angin. Di Belanda kita tahu ada namanya kincir angin ya. Kincir angin itu bukan sekedar hiasan, tapi memang energi dari kecepatan angin itu dirubah menjadi energi yang lain. Kemudian dari biomasa, dari hidrogen, itu salah satu penelitian saya ya. Dari hidrogen, terus dari panas bumi, dari laut, dari air. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, Indonesia itu banyak sekali potensi-potensi energi, ya, mulai dari biomasanya ya, karena tropis, jadi segala macam tanaman yang kita tanam pasti akan tumbuh. Lain dengan sekarang saya tinggal di Bahrain, tanahnya tandus, kering, jarang hujan gitu. Jadi Masya Allah itu adalah suatu nikmat ya untuk kita yang tinggal di Indonesia. Tinggal bagaimana kita, apakah kita bisa mensyukuri nikmat itu dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin. Selanjutnya, renewable energy dari limbah menuju energi. Ya, masalah sampah ini sudah menjadi masalah dari tiap negara. Setiap negara pasti punya masalah spesifik tentang sampahnya sendiri. Dan sekarang banyak sekali TPA atau tempat pembuangan akhir yang tidak bisa menampung lagi sampah-sampah saking banyaknya, sampai saya pernah lihat video itu karena saking tingginya akhirnya runtuh dan sampah-sampahnya jatuh ke dalam sungai gitu. Kan kasihan, sungainya terpolusikan, terus ikan-ikannya bisa mati karena racun-racun dari sampah-sampah itu ya. Terus ini gambar yang sebelahnya ini industri-industri yang menghasilkan limbah cair ya, yang berbahaya. Jadi waktu penelitian, waktu pas saya kuliah itu, saya menemukan bahwa di Malaysia itu pabrik-pabrik sagu, pabrik-pabrik tapioka, yang tepung-tepungan itu kan biasanya untuk menghasilkan tepung mereka dicuci dulu ya, sagu-sagunya, tapioka-tapiokanya. Nah, air sisa buangannya itu mereka buang kemana? Mereka buang ke sungai ternyata. Sudah bau, beracun gitu. Sangat membuat polusi, baik polusi udara maupun polusi air. Nah, setelah diteliti ternyata limbah-limbah yang dari sagu itu, dia masih mengandung bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dirubah untuk menjadi energi. Nah, jadi di situ saya berusaha untuk merubah limbah dari sagu itu untuk menjadi energi. Energinya itu apa? Biohidrogen. Nah, jadi di sini kita menemukan urgensi atau pentingnya mengelola sampah. Kalau kita yang sebagai ibu rumah tangga mungkin bisa mulai dengan memilah-milah sampah. Mana sampah yang organik, mana sampah yang non-organik. Kalau sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk contohnya ya, atau bisa dibuat biogas gitu, sehingga sudah kita bisa saving untuk pakai gas di rumah, kita juga memanfaatkan sampah yang ada di rumah. Kemudian yang non-organiknya bisa kita pakai untuk yang lain, untuk didaur ulang gitu. Contohnya kertas, bisa kita jual atau bisa kita masih bisa digunakan untuk yang lain gitu. Belakangnya kosong masih bisa kita pakai. Plastik bisa kita buat kerajinan atau dijual ke tukang
kokorompong ya bahasa Sundanya. Terus juga kaleng dan kaca gitu bisa digunakan untuk yang lain. Nah, jadi memilah-milah sampah ini sangat penting untuk memudahkan orang-orang yang akan merecycle. Ketika kita belum bisa merecycle, maka kita tolong dengan cara memilah-milah sampah agar tidak tercampur. Nah, ini contohnya contohnya minyak goreng ya. Minyak goreng kemasan plastik nggak dibuang, nggak usah dibuang, tapi dijadikan kerajinan, bisa dijadikan tas belanja, atau yang paling simpel mungkin dijadikan pot-pot untuk tanaman-tanaman. Sekarang kan kayaknya karena corona ini sudah banyak ya orang-orang yang beralih profesi menjadi urban farmer, gitu. Mulai menanam tanaman-tanaman yang bisa dimakan, yang bisa menjadi hiasan, yang bisa untuk memfilter polusi udara, dan lain-lain. Masya Allah, karena keterbatasan, kreativitas kita meningkat. Kemudian itu tadi yang sampah-sampah bekas rumah tangga, bekas sisa-sisa makanan, itu bisa menjadi pupuk ya. Kemudian minyak goreng nih, biasanya ibu-ibu buang minyak goreng gimana? Buang langsung ke sink, ke dalam pembuangan, atau ke tanah, atau gimana? Nah, ternyata Kasih. Nah, buang ke mana? Dikumpulkan. Kumpulin terus dikasih ke orang yang mau. Ya, alhamdulillah, betul ya, 100. Jadi jangan kita buang sembarangan, jangan kita buang ke dalam sink atau ke tanah, karena minyak jelantah ini sudah karsinogenik, dia bisa menyebabkan kanker. Juga ketika kita buang ke lingkungan, itu nggak mudah untuk mendegrade-nya, untuk mengurainya, sangat sulit ya. Ini bisa dimanfaatkan, contohnya ini yang B0, B20, B30 itu adalah biodiesel. Jadi minyak itu bisa dimanfaatkan untuk diesel, untuk sumber alternatif ya, energi. Dan juga yang menarik ini di sebelah kiri bawah itu adalah sabun dari jelantah. Nah, jadi saya ada teman nih, ada di sini juga namanya Rodia. Dia punya bisnis yang bagus, di mana dia membuat sabun dari jelantah. Ini mungkin bisa jadi ide juga untuk ibu rumah tangga yang lain agar minyak goreng itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, daripada dibuang mending dimanfaatkan untuk hal yang lain. Nanti kapan-kapan kita undang Rodiah ya di sini ya. Nah, ini di Jepang. Dulu waktu saya pernah di Jepang beberapa bulan, amazed gitu dengan manajemen sampah mereka yang sangat rapi, yang sangat baik. Bahkan ketika truk sampah itu datang untuk mengambil sampah-sampah itu, hampir nggak kecium bau sampahnya yang bau banget itu, nggak kecium gitu, karena mereka sangat baik manajemennya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memilah-milah sampah berdasarkan bentuk dan sifatnya tadi. Ada yang plastik, ada yang botol kaca, ada yang kaleng, ada yang kertas, dan ada sampah rumah tangga. Dan itu sampah-sampahnya nggak bisa kita buang sekaligus, jadi ada hari-harinya. Misalkan hari Senin sampah plastik, hari Selasa botol, hari Rabu sampah rumah tangga, hari Kamis apa gitu. Terus juga kita nggak bisa sembarangan buang sampah. Yang tadi ya contohnya kalau minyak goreng, itu kita nggak bisa buang sembarangan. Kalau ketahuan, itu kita bisa kena denda. Jadi apa alternatifnya? Kalau di Jepang itu ada Solidify untuk minyak goreng ya, minyak goreng bekas. Itu bentuknya bubuk, terus kita campurkan ke jelantah itu, nanti dia akan berbentuk solid atau padat. Nah, kalau sudah padat, baru kita bisa masukkan ke dalam wadah dan kita buang. Tuh. Terus juga menariknya, di Jepang ini kita nggak bisa sembarangan buang sampah yang besar. Contohnya sofa atau barang-barang elektronik, bahkan ranting pun, ranting yang besar, tanaman gitu, bekas, kalau kita mau buang, itu harus dipotong-potong dulu beberapa senti gitu, 20 kalau nggak salah 20 senti maksimal, baru bisa kita buang ke tempat sampah. Kalau enggak, alternatifnya kita harus bayar.
Jadi kita buang sampah itu kita bayar ya. Kenapa kita bayar? Ya karena mereka harus mendaur ulang sampah-sampah itu. Bagaimana caranya sampah ini biar tidak menimbulkan polusi. Terus juga yang menarik juga di Jepang ini, kalau kita pakai air, kita itu bayar air dua, air bersih dan air kotor. Air bersih itu adalah air yang kita pakai untuk minum, untuk makan, untuk masak, ya untuk nyuci. Dan air kotor itu adalah air bekas kita mandi, bekas kita nyuci. Jadi air bersih dan air kotornya harus dibayar ya. Kenapa air kotor harus dibayar? Karena ternyata air kotor itu harus dikasih treatment agar tidak menyebabkan polusi lingkungan dan nantinya bisa didaur ulang menjadi air yang kita pakai, air bersih. Nah, ini contohnya di pemilahan sampah di Jepang ya. Nah, zero waste. Zero waste itu apa sih? Sekarang kan sedang booming ya, zero waste lifestyle. Katanya kemana-mana bawa tumbler sendiri, bawa jar sendiri, bawa tempat makan sendiri. Terus juga sekarang ada yang namanya sedotan dari stainless steel. Nggak usah pakai sedotan plastik gitu. Karena plastik-plastik itu sangat menyebabkan kerusakan lingkungan, apalagi untuk organisme-organisme di laut ya, di air. Ikan, penyu, kura-kura, ketika kita buang sampah ke laut, itu sampah-sampah plastik itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai, ratusan tahun. Sementara yang namanya ikan, kura-kura, penyu, mereka nggak tahu itu apa, itu plastik. Yang mereka lihat itu berenang-renang, dikiranya makanan, akhirnya dimakan. Kan sekarang sudah banyak ya kasusnya, ikan atau kura-kura penyu, dia mati ketika dilihat ternyata wah perutnya banyak banget mengandung mikroplastik atau plastik-plastik kecil. Terus juga mungkin kalau plastik kresek itu bisa disangka ubur-ubur oleh ikan-ikan ya, makanya bisa dimakan gitu. Nah, jadi zero waste lifestyle ini fondasinya adalah kita berusaha untuk meminimalisir sampah yang kita hasilkan dengan seminimal mungkin. Kalau bisa zero. Bagaimana caranya? Itu tadi didaur ulang, kita pakai untuk yang lain, kemudian dimanfaatkanlah semaksimal mungkin sebelum benar-benar kita bisa buang ke tempat sampah. Jangan lupa bawa kantong belanja sendiri ya kalau belanja. Selanjutnya yang penting, jadi kembali lagi ya tadi ke energi terbarukan itu. Lalu bagaimana kita sebagai orang Islam, bagaimana Islam memandang energi terbarukan sebagai solusi dari masalah-masalah tadi, masalah lingkungan, masalah kelangkaan energi. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sudah sifatnya manusia ya, ternyata manusia itu ada yang suka membuat kerusakan di darat dan di laut. Pembuangan sampah ke sungai yang akan berakhir di laut pastinya. Terus juga kalau nelayan-nelayan biasanya menggunakan puket ya, bom gitu untuk menangkap ikan. Nah, puket-puket itu dia juga mengandung bahan kimia yang bisa merusak terumbu karang. Kemudian di darat, contohnya illegal logging atau pemotongan, penggundulan hutan, bisa menyebabkan erosi, tanahnya menjadi sangat kering gitu. Terus juga bisa menyebabkan kebakaran hutan. Banyaklah, mungkin juga itu adalah salah satu dari kita juga ikut berkontribusi ke situ, ke dalam kerusakan-kerusakan itu tanpa kita sadari. Jadi kita harus
mulai aware ya ketika kita ingin menyalakan ketika kita ingin menggunakan energi, kira-kira energi ini nantinya akan berefek apa. Ketika kita akan menggunakan air, kira-kira airnya ini oleh orang lain bisa dimanfaatkan lebih untuk apa. Ini ada yang menarik, penelitian banyak ya, penelitian yang dilakukan ketika masa lockdown karena corona ini. Ternyata ketika lockdown, polusi udara itu menurun secara signifikan, secara drastis ya. Artinya apa? Ketika kita diam di rumah gitu, terlockdown, kita nggak bisa nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pakai mobil, diam aja di rumah, sehingga bensin itu saving. Ternyata itu udara itu menjadi bersih, atmosfer kita itu menjadi bersih. Nah, jadi bahan renungan ya untuk kita ya, jangan-jangan selama ini manusia itu adalah virus untuk bumi, dan coronavirus itu Allah mungkin kirimkan untuk menjadi antivirus, untuk menjadi pembersih bumi ya, wallahu alam. Ini adalah diagram maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa ya? Maqasid syariah itu adalah tujuan-tujuan syariah. Syariah itu pasti ada tujuannya, dan ini ada 5 ya. Pertama, protection of din atau agama, kedua intelektual, keturunan, harta, dan jiwa. Contohnya gini, kenapa dalam Islam kita dilarang minum khamar? Karena ternyata khamar itu bisa menyebabkan kerusakan sel otak, bisa menurunkan intelektual. Nah, karena itu bisa menghancurkan sel otak, bisa merusak intelektual kita, karena itu khamar dilarang, diharamkan. Kemudian contoh yang lain, kenapa zina itu haram? Karena zina itu bisa menyebabkan ketidakjelasan nasab ya. Siapa ayahnya, siapa ibunya gitu. Kalau zina kan nggak tahu yang mana ayahnya gitu. Yang mana kalau ibu udah jelas bukan sih Tami? Iya, ibunya jelas ya, tapi ayahnya biasanya ayahnya nggak jelas. Nah, jadi karena itulah kita solusinya ada dalam Islam itu dengan nikah gitu. Kemudian harta, jiwa, agama juga sama. Jadi syariah itu bertujuan untuk menjaga 5 hal ini. Dan bagaimana dengan jiwa? Ternyata jiwa itu bukan hanya sifat fisik dari manusia, tapi juga termasuk hidup manusia dan ekosistem. Kenapa ekosistem? Ekosistem atau lingkungan ya, karena kita tinggal di alam, kita tinggal di bumi gitu. Jadi bumi itu termasuk yang harus kita jaga, bukan hanya jasad manusianya. Nah, alam itu menurut salah satu scholar, dia ada dua role atau 2 peran dari alam. Yang pertama, sebagai hamba yang ditugaskan untuk memuliakan atau bertasbih kepada Allah. Yang kedua, sebagai makhluk ciptaan Allah untuk dimanfaatkan dan diolah oleh manusia. Ini dalam Al-Quran surat Al-Isra ya, ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, jadi itu tadi yang pertama sebagai hamba. Ternyata gunung, sungai, pohon-pohon, tanaman-tanaman, burung, animals gitu, semuanya itu mereka bertasbih dengan caranya. Cuman kita nggak tahu, ya siapa yang tahu ternyata cicit-cicit burung itu ternyata dia sedang bertasbih kepada Allah. Jadi sama seperti manusia, alam pun ditugaskan untuk memuliakan Allah. Nah, yang kedua, dalam Al-Quran surat 45 ayat 13, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Nah, jadi alam itu sebenarnya sebuah blessing ya, sebuah rahmat dari Allah untuk kita. Tujuannya untuk apa? Agar kita untuk dimanfaatkan untuk kita juga. Jadi Allah itu maha baik dan penuh dengan rahmah ya, penuh dengan kasih sayang kepada kita. Sangat mengerti dengan sifat kita, maka diciptakanlah tanaman-tanaman, gunung-gunung, binatang-binatang, agar bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan kita. Nah, cuman, ada yang sering salah penggunaan ya manusia itu. Ada yang rakus, ada yang suka membuat kerusakan, sehingga alam itu menjadi rusak, alam itu menjadi tidak seimbang. Tuh, apalagi kita kan sebagai khalifah, khalifatul fil art ya. Khalifah itu apa sih? Pengelola ya. Pengelola, benar Mbak ini? Ya. Khalifah itu pengelola pengelola alam. Jadi itu ketika Allah menciptakan manusia itu sudah diberikan amanah tanggung jawab untuk mengelola. Dalam surat Al-Baqarah ya kalau nggak salah ya ada ceritanya. Jadi Allah itu bertanya kepada gunung, kepada kepada laut, hendak dikasih amanah menjadi khalifah nih, tapi gunung, laut itu menolak karena sangat berat. Nah, ternyata manusia yang menerima amanah itu untuk menjadi khalifah. Nah, jadi ini merupakan tanggung jawab kita terhadap Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti gitu. Bagaimana kita mengelola alam, bagaimana kita men-treat alam itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah di yaumil akhir nanti. Nah, ini ada beberapa prinsip yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan energi ya. Yang pertama, ketika kita mau menggunakan energi itu tidak boleh berdampak buruk. Nggak boleh ada efek negatifnya gitu ya. Ini berdasarkan prinsip darul mafasid muqaddim ala jalbil masolih. Tolong diluruskan ya yang jurusan syariah. Bahwa mencegah mudarat itu lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaatnya. Nah, contohnya tadi sekarang ternyata bahan bakar fosil itu setelah diteliti banyak sekali efek-efek negatifnya terhadap lingkungan, terhadap kesehatan manusia gitu, sehingga wajib dicarikan alternatif solusinya. Ya, walaupun sekarang mungkin belum sampai ke tahap kita menggunakan energi alternatif yang renewable energy itu tadi secara masif, secara banyak gitu, tapi kita juga wajib untuk berusaha berikhtiar menghindari itu semua, meminimalisir bahan bakar fosil. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yakni menyingkirkan duri dari tengah jalan, dan rasa malu termasuk bagian daripada iman. Nah, jadi menyingkirkan duri itu mungkin bisa kita analogikan dengan menyingkirkan mudorot-mudorot ya. Dan ternyata itu adalah bagian daripada iman. Yang kedua adalah prinsipnya energi itu harus bersih. Energi itu tidak, kalau bisa tidak boleh ada byproduct atau produk-produk akhir yang membahayakan lingkungan atau membahayakan manusia itu sendiri. Nah, contohnya tadi saya menyebutkan biohidrogen ya. Yang biohidrogen ini, jadi dari limbah sagu itu dikonversikan, dirubah menjadi energi biohidrogen pakai apa? Pakai bakteri. Tuh, jadi Allah itu pasti menciptakan sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita. Bahkan bakteri yang kecil saja dia bisa berperan untuk mengkonversikan limbah menjadi energi. Bagaimana kita dengan manusia yang sudah Allah kasih akal sedemikian rupa, harusnya kita bisa lebih bermanfaat dari sekedar menghasilkan energi ya. Jadi biohidrogen itu ternyata dia termasuk energi bersih karena tidak ada karbon yang dihasilkan ya. Kalau berdasarkan perhitungan kimianya tidak ada karbon. Bahkan hidrogen ini dia menghasilkan air. Jadi bahasa ininya sekali melempar
bahasa peribahasanya gimana ya? Sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air. Jadi sambil kita memberikan alternatif solusi untuk bagaimana men-treat limbah, kita juga pada saat yang sama bisa menghasilkan energi yang ramah lingkungan, yang bersih, yang zero karbon. Dan Masya Allah, ternyata energi dari biohidrogen itu dia hampir 3 kali lebih besar daripada bahan bakar fosil, daripada bensin, daripada minyak tanah, itu energinya lebih besar. Sayangnya, ini masih pada tahap R&D atau research development. Jadi masih di lab, belum banyak dikembangkan atau dikomersilkan ya. Tapi di negara-negara maju, di Jerman itu sudah banyak ya mobil-mobil dari hidrogen, di Taiwan juga ada, di Jepang juga Toyota sudah mengeluarkan energi berbahan bakar hidrogen. Jadi nanti itu mobilnya nggak harus pergi ke Pertamina, tapi ada Pertamina khusus hidrogen, dicolok energi hidrogennya masuk dan mobil itu bisa jalan. Ini salah satu contoh saja, masih banyak contoh energi-energi lain ya yang ramah lingkungan dan bersih. Kemudian yang prinsip selanjutnya yaitu israf, berlebihan atau israf. Nah, Islam itu kan agama yang wasaton, yang di tengah-tengah ya, modesty, jangan berlebihan. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini ayat yang sering kita jumpai ya. Nah, pemboros itu adalah sifatnya setan ternyata. Jadi ketika kita mau menggunakan air ya, saya sering lihat kalau misalkan kita wudhu, perempuan nih biasanya cuci muka pakai sabun. Ketika kita cuci muka tuh air wudhunya itu dari pipanya terus aja dibuka gitu. Itu kan israf, itu kan sangat berlebih-lebihan gitu, sangat pemborosan. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, nggak semua, itu pun nggak semua Indonesia ya, ada part-part daerah di Indonesia yang banyak kekurangan air bersih gitu. Juga saudara-saudara kita di Somalia, di Afrika gitu, mereka sangat butuh air bersih, mereka tidak punya pasokan air bersih. Nah, jadi ketika kita pakai air terus kebuang-buang itu, ternyata di belahan dunia lain banyak saudara-saudara yang memerlukan air bersih itu. Di Bahrain pun sama, kita nggak punya air ini kan, nggak punya cadangan air tanah kan. Jadi apa yang dilakukan, air dari laut itu didaur ulang, di reverse osmosis sehingga kita bisa pakai. Makanya kalau mandi itu agak lengket karena mungkin masih ada, itu kan namanya juga air laut ya, air laut yang didaur ulang. Dan yang terakhir, tidak boleh ada limbah yang dihasilkan. Jadi hampir mirip dengan yang tadi dalam Al-Quran, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Jadi ketika kita menggunakan energi itu, kalau bisa jangan sampai dia menghasilkan limbah yang lain. Bahkan ada prinsipnya ya, 3R, reuse, reduce, dan recycle. Reuse, gunakan kembali. Kalau kita punya produk, punya barang gitu, dipakai kembali barang itu sebelum kita buang. Reduce, kurangi sampah-sampah plastik. Yang bisa kita kurangi. Yang seikhtiarnya semaksimal mungkin. Kalau misalkan kita memang belum bisa, ya udah, dan tidak ada alternatif lain, nggak apa-apa. Dan yang terakhir, recycle. Recycle kardus-kardus itu sebelum kita buang, coba kita lihat lagi. Mungkin bisa dipakai oleh anak kita buat main rumah-rumahan, atau untuk buat mainan-mainan ya. Sekarang kan banyak banget di Instagram itu yang bikin-bikin dus, dibikin jadi rumah-rumahan, dibikin jadi kompor-komporan gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, ini mungkin gambar apakah kita termasuk yang ini, yang di dalam kotak, atau ibu-ibu yang buang sampah ke sungai. Nah, ini jawab oleh kita masing-masing ya.
Allahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam presentasinya ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Tami atas sharingnya yang sangat bermanfaat ya dan insightful sekali karena menyadarkan kita kembali tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dan alhamdulillah di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya, nih ya. Ini satu persatu insya Allah dibacakan. Yang pertama langsung saja, gimana caranya kalau misalnya kita udah milih-milih sampah rumah tangga, tapi ternyata tempat dropnya itu belum ada yang support gitu Mi. Jadi nggak ada yang organik, anorganik. Itu yang pertama, mungkin relate sama pertanyaan Biba ya. Yang mana misalkan sudah dikumpulin nih minyak jelantahnya. Kan kalau misalnya ada solidifier kan oke lah bisa dipadetin kan. Masalahnya kalau nggak ada, terus gimana? Sampah sama minyak yang mau dibuang. Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan dulu Mi. Ya, oke. Waalaikumsalam Kak Kori. Jadi ya itu ya proses manajemen sampah di negara kita belum sebagus itu. Walaupun sekarang sudah mulai banyak ya, kayak di kota-kota besar, di Bandung, Ridwan Kamil kan, Pak Ridwan Kamil membuat apa ya, ada TPA yang TPA site-nya itu memang sampah-sampahnya itu didaur ulang menjadi pupuk, menjadi energi dan lain-lain gitu. Di Jakarta juga Pak Anies Baswedan juga gitu. Nah, kalau di tempat kita mungkin yang bisa kita lakukan ya kalau bisa kita manfaatkan lagi tadi reduce, reuse, recycle untuk kita dan zero waste lifestyle ya. Tapi kalau belum bisa kita lakukan ya seminimal mungkin, minimalnya kita ya dipilah-pilah aja. Nanti insya Allah mamang-mamang yang pembersih itu yang mengambil sampah itu akan lebih mudah. Kan di kita juga kalau sampah itu jadi ini ya bisnis ya, sumber bisnis yang bapak-bapak kerompong gitu dijual lagi, setidaknya kita memudahkan mereka untuk menjual agar tidak usah mengais-ngais sampah ya. Bayangin kalau misalkan kita buang popok yang ada kotorannya, terus ada sampah rumah tangganya, itu sekaligus di satu sampah, terus bapak-bapak kerompong itu yang lagi mengais-ngais sampah itu tukang rongsok. Iya, bahasa Sundanya kerompong. Tukang rongsok gitu. Ternyata kena ke kotoran bayi itu kan kasihan gitu. Jadi kita bisa mudahkan pekerjaan mereka. Allah alam. Terus oke, jadi dari kalau Biba, untuk sampah diminimalkan. Yang Biba tadi gimana? Nah, yang Biba sama Bib. Kita juga di Bahrain ini nggak ada solidifier ya. Walau alam belum nemu atau mungkin ya, tapi sejauh ini memang susah, nggak ada bubuk yang untuk mengeraskan itu. Ya, mungkin salah satu alternatifnya bisa kita kumpulin dalam wadah sebelum kita buang gitu ke tempat sampah. Atau tadi bisa dimanfaatkan untuk sabun. Sehingga ada nilai plusnya tuh. Kalau kita nggak bisa jual ke orang lain, setidaknya buat kita sendiri bisa kita manfaatkan sabunnya. Itu mungkin. Kedengeran gak sih ada bayi di belakang? Itu nangis. adiknya Gazil nangis, ambil aja dulu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, ada suamiku. Kedengeran ya? Iya, nggak apa-apa tapi Mi, berarti sebisa mungkin kalau misalnya emang nggak bisa, kita bisa lakukan semaksimal yang kita bisa, dan kalau misalkan memungkinkan, tambah skill kita untuk mengolahnya itu jadi sesuatu yang bermanfaat, seperti itu ya? Ya. Oke. Ini mungkin ada sedikit info dari... Mungkin Rodia, dia kan dari minyak itu ya, mungkin ada solusi juga. Ada penampungan minyak bekas di Indonesia. Iya, kalau di Indonesia itu banyak juga sebenarnya bisnis-bisnis startup yang menerima limbah-limbah jelantah. Jadi coba di search, pasti ada itu, tapi nggak di semua tempat sih. Biasanya mereka nerima limbah-limbah jelantah itu dengan senang hati, karena mereka juga ingin memanfaatkan untuk yang lain.
Oke, Kalau berarti di kita harus cari Jakarta, juga ya. Gimana, Rod? kalau di Jakarta ada yang beli malah minyak Nah, itu jelantahnya. kan? Iya. Lumayan. Berapa Kalau itu? kalau di Bali, Kan, kalau di Bali jadiin biodiesel. nah, itu tadi ya. Mungkin Berarti bisa dikumpulin. nggak teman-teman di sini nanti kalau ada yang info-info tempat untuk apa sih penampungannya, mungkin bisa sharing ya, Rodiah ya. Insya Allah. Salah satu zero waste. Oke, Nah, ini terima praktisi kasih. nih. Kalau saya masih pada tataran teori ya, tapi Rodia ini udah praktisi zero waste lifestyle. Belum, Ya, Mbak. teman-teman, insya Allah nanti kan kajian Komi selanjutnya akan ada Rodiah yang sharing ya. Pantengin terus IG Komi, @komi.id. Jangan lupa langsung di-add abis ini ya, biar tahu apa aja tema seterusnya. Oke, lanjut ke next question ya, Mia. Gimana, ini ada 2 pertanyaan relate sama pertanian nih. Apa pendapat Tami tentang permaculture? Kan penerapannya itu kan kalau ada yang bilang lahannya harus luas, seperti itu ya, tapi kan nggak mesti harus petani gitu ya, jadi kita secara individu juga bisa seharusnya. Pertama permaculture, yang kedua natural farming-nya Fukuoka. Tapi pernah dengar, jadi kalau Fukuoka ini sistemnya itu dia biji-biji, dia gabungin di dalam apa sih kayak satu tanah gitu ya, habis itu dilempar aja. Jadi cara nanamnya tuh main lempar karena dia nggak mau merusak lingkungan yang Fukuoka. Itu gimana menurut Tami, salah satu solusi nggak gitu tentang permaculture sama natural farming sebagai salah satu aplikasi untuk membantu lingkungan lah seperti itu. Bentar, Silakan. permaculture tuh apa ya? Nah, permaculture itu jadi whole system farming. Sekarang itu lagi ini ya, lagi apa? Lagi booming banget gitu. Jadi terutamanya di urban farming. Jadi di mana kalau follow IG-nya siapa ya? Aku lupa, Deka Wardani kalau nggak salah ya, itu dia pakai permaculture. Jadi tanaman-tanaman yang kita makan sehari-hari itu yang ditanam, tanaman-tanaman yang jadi sayuran itu yang ditanam, dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang bernilai estetika gitu, yang hanya sekedar untuk memperindah aja. Dan permakultur ini ya jadi dia whole system. Jadi kita punya kebun sendiri lah istilahnya, punya apotik pribadi, punya apotik hidup pribadi. Jadi di situ ada limbah pertaniannya juga didaur ulang, kemudian juga tanaman-tanamannya itu biasanya berasal dari limbah yang ada di rumah kita sendiri. Kita beli daun bawang, terus sisa daun bawangnya itu kita tanam. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, apa tadi ya pertanyaannya? Konsep permaculture, kira-kira bisa diaplikasikan secara individu, nggak harus jadi petani, tapi yang penting environmental friendly dan sustain. Ya, semuanya bisa, dan nggak harus punya background akademik di environment, kita bisa melakukan itu ya, karena sekarang ilmu itu sudah tersedia dimanapun, kita bisa akses gitu, bisa kita melakukan urban farming atau permaculture, juga bahkan sekarang ada hidroponik ya, akuatik dari air ya, menanam dari air, di dalam air. Jadi kita banyak-banyak mencari tahu lah tentang ini. Kemudian Masanobu Fukuoka, walau alam ya, saya pun belum terlalu tahu tentang sistem farmingnya Masanobu Fukuoka itu, jadi nggak bisa kasih pendapat, takut salah. Mungkin yang lain kalau tahu boleh sharing, Kak Putih. Mungkin Kak Serina sendiri bisa jelasin sistem natural farming-nya Masanobu itu apa, terus yang disoroti bagian apa gitu.
bisa ngomong aja. Kalau Ya, Mbak tadi Kasrina, Kapur silakan. itu yang dilempar-lempar itu ya? Iya, Yang jadi sekedar dia itu dilempar-lempar. Gimana? jadi dia itu sebenarnya sistemnya beliau itu tidak mau merusak lingkungan. Kalau misalkan yang biasa itu kan yang setahu kakak ya, tanah tuh digemburin, digali, itu kan cakinya bisa mati katanya kan. Jadi kalau Profesor Fukuoka itu beliau lebih berprinsip melempar aja biji-biji yang ada, siapa yang bertahan dan memang sesuai dengan tanahnya itulah yang tumbuh dan itulah yang Seleksi mereka alam makan. gitu ya. Ya. Ya, wallahu alam. Tapi kan nggak semua tanaman itu, nggak semua tempat itu subur. Kan ada tempat-tempat yang gersang, yang tandus. Ya kalau di Indonesia, insya Allah kita lempar apa tuh singkong itu, batang singkong itu bisa numbuh gitu. Tapi di Bahrain kita lempar batang singkong nggak akan bisa tumbuh. Mungkin karena ingin alaminya ya. Filosofisnya karena alaminya itu ya, apa yang tumbuh itu tumbuh secara alami. Tapi ya kan memang teknik agriculture itu sudah berkembang. Bahkan ada yang namanya GMO sekarang kan, ada pepaya semangka berbentuk kotak, semangka tanpa biji, anggur tanpa biji, itu adalah hasil dari teknik pertanian gitu. Jadi ya kalau memang filosofisnya karena ingin alami ya nggak apa-apa, tapi nggak semua tempat itu bisa seperti itu. Jadi orang-orang yang di tempat yang tidak sesuai mungkin memanfaatkannya dengan cara yang lain. Ya, Itu mungkin as long ya. as intinya kita berusaha terbuat ya. Iya. Baik. Pertanyaan seterusnya, Mi, kan tadi Tami juga udah bilang tuh, Indonesia tuh sudah Allah anugerahi begitu berkah sebetulnya negeri kita ya, dengan potensi yang banyak gitu. Nah, itu terus kenapa sih kok kurang dimanfaatkan, apa kesulitannya? Dan ini relate ke pertanyaannya tadi Mbak Kasrina juga ya. Kenapa pemerintah Indonesia tuh belum menerapkan renewable energy? Atau udah tapi terbatas? Silakan, Mi. Sebenarnya udah. Jadi di Indonesia pun udah ya, karena kemarin Indonesia juga ikut ke Pak Jokowi ya, UN COP itu. Tapi memang saat ini masih pada tahap penelitian, belum dikembangkan secara masif atau bahkan dikomersilkan karena dana penelitian di kita tuh kecil banget, nggak sampai 0,1% gitu. Terus dibandingkan dengan negara-negara lain ya, kalau kita lihat di Muslim countries itu penelitiannya itu jauh tertinggal daripada negara non-Muslim countries. Jepang, yang terbesar saat ini kan Israel ya, kemudian Singapura juga, UK, Jerman gitu. Itu negara-negara Ini non-Muslim. Terbesar yang peduli ke lingkungan maksudnya? Bukan, negara yang investasi terhadap penelitiannya itu paling sedikit. Dan tadi energi terbarukan di Indonesia itu masih pada tahap research and development, belum ke tahap aplikasi, belum ke tahap produksi secara massal gitu. Tapi meskipun begitu, pemerintah sudah mulai membuat kebijakan-kebijakan ke arah sana. Dan kalau di sini ada datanya ya, energi terbarukan EBT di Indonesia itu sudah sekitar 8,55%. Masih kecil, tapi itu ya gradually mulai naik lah. Dan itu berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Tapi juga sekarang itu mulai banyak startup dari generasi milenial ya yang membuat energi-energi terbarukan. Nah, contohnya yang saya baca barusan itu di websitenya ESDM. Jadi dia membuat panel surya untuk tempat di rural area gitu, di daerah pedesaan, agar bisa bermanfaat untuk orang-orang di komunitas di daerah situ, karena ternyata listrik belum nyampe ke situ. Akhirnya dia buatkan panel surya sehingga orang-orang itu mendapat manfaat listrik dari situ. Jadi malam-malam itu nggak gelap lagi. Menjawab belum? Oke.
Ya, berarti kalau pemerintah juga masih progres, tidak perlu nunggu pemerintah, kita coba berbuat juga ya, kalau selagi kita bisa. Terus nih dari Mbak Oke, Rita mungkin katanya tentang energi nuklir, mungkin nggak sih di ya, Indonesia membangun PLTN? PLTN sudah ada kan? Tapi memang ya itu masih R&D, belum dikomersilkan. Jadi belum terlihat lah. Tapi kita berusaha untuk menuju ke situ. awareness juga mungkin harus ini kali ya, ditingkatkan ya Awareness. Ya kan tema-tema yang kayak gini kan sebenarnya jarang ya. Tapi udah mulai sih sekarang. Ya. Lanjut Mi, yang itu dari Nabila, pendapat Tami tentang bioplastik, apakah menambah masalah atau bisa jadi solusi dari plastik? Ini Nabila Ahyar bukan? Ini Nabila nanya atau nguji nih? Ini yang menanya lebih tahu dari yang ditanya. Soal bioplastik ya. Bioplastik itu maksudnya biodegradable plastik bukan? Nah, kalau iya berarti ya bisa menjadi solusi karena walaupun nggak maksimal ya, tapi setidaknya alternatif bagi kita yang belum bisa mengurangi plastik. Itu biodegradable plastik itu jadi plastik yang dibuat dari bahan-bahan tertentu sehingga dia bisa terurai lebih cepat dibanding plastik biasa. Ya, tapi tetap aja namanya juga plastik ya, pasti ada residu-residunya. Ya kalau bisa kita pakai tas belanja yang bisa didaur ulang, yang bisa di reuse terus-terusan, kenapa enggak? Oke, seterusnya material dengan plastik itu kan bisa diubah jadi bahan bakar. Gimana menurut Tami tentang standarisasinya agar bisa menjadi bahan bakar alternatif dari limbah plastik? Dari Dewi Utami. Bahan bakar plastik jadi bahan bakar. Bukan, yang jadi sumber bahan bakar itu bukan plastik. Justru plastik nggak bisa karena dia kan tidak bisa terdegrade. Yang bisa itu contohnya dari bahan-bahan organik ya, sampah-sampah rumah tangga, itu bekas-bekas makanan. Itu kalau dibuat kompos itu bisa jadi kompor biokompor. Pernah dengar nggak kompor dari kotoran sapi? Nah, jadi kompor dari kotoran sapi itu, iya, itu prinsipnya kotoran sapi yang difermentasi itu menghasilkan gas metan. Gas metan itu kentut kita. Jadi kentut kita itu bisa dipotensikan jadi sumber energi ya. Energi panas, kan kalau kita kentut panas kan, itu karena mengandung metan. Nah, itu contohnya. Kemudian juga dari hidrogen. Tapi bukan dari plastik deh. Plastik itu justru nggak bisa dijadikan bahan bakar. Oke. Baik, mungkin pertanyaan seterusnya dari saya sendiri. Kalau menurut Tami nih, negara mana yang bisa dijadikan tanda kutip teladan berkenaan hal ini? Tentang renewable, tentang care terhadap lingkungan, yang kita bisa belajar lah. Dan satu lagi, bisa nggak mungkin nanti Tami sharing link-link atau mungkin apa ya, sebagai bahan kita untuk bisa lebih aware, lebih semangat untuk mengaplikasikan guideline lifestyle yang peduli lingkungan lah, seperti itu. Ya, kalau negara ya karena baru ke beberapa negara, jadi cuma taunya yang dirasakan langsung mungkin Jepang. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, walaupun belum pernah ke sana, mungkin Jerman. Jerman itu termasuk yang sudah mengaplikasikan renewable energy secara masif di banyak tempat gitu. Bahkan Jerman itu ada energi dari alga. Tahu alga nggak? Alga itu yang dia makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya, spirulina. Pernah dengar spirulina? Nah, spirulina itu salah satu contoh alga. Jadi alga itu dia sangat kecil, tapi kita bisa tumbuhkan sendiri. Kasih makan, dia bisa tumbuh sendiri. Itu yang dinamakan biomasa dari alga. Nah, alga itu ternyata di dalam tubuhnya dia mengandung sumber biodiesel. Jadi di Jerman itu ada tangki
untuk menumbuhkan alga, dan alganya itu nanti akan diolah menjadi energi yang lain. Itu mungkin kalau di Jerman. Oke, baik. Alhamdulillah, pertanyaannya kayaknya sudah terjawab semua. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan di-unmute. Kalau tidak ada, mungkin kita... Mbak Yuni biasanya ada nih. Ada Mbak Yun? Karena masih ada waktu ya, jadi sedikit nambahin aja bahwa, nah, jadi hal yang kecil kayak gini misalnya ya, atau mungkin udah bukan yang asing di media massa gitu ya, tapi kita berawal dari forum yang kecil ini gitu. Komi kalau bisa peduli dan aplikasi dan praktek gitu ya. Jadi selama ini hanya baca-baca banyak literatur gitu kan, tapi nggak ada aplikasi, so no sense gitu. Nah sekarang ketika materi ini kemudian tahu apa namanya dalam sisi agama ya, syariahnya yang mengatur tentang lingkungan seperti apa gitu ya, bagian dari iman kita juga gitu kan. Nah makanya bukan ditunda-tunda lagi, kita harus berpartisipasi gitu ya untuk menyelamatkan alam kita. Itu aja sih. Jadi diharapkan memang kajian-kajian yang terkait dengan wawasan global, kita kan pengen jadi muslimah yang berwawasan global gitu ya, sama kayak Imam Ghazali ya. Dia adalah psikologi udah dibahas, tapi nanti sisi ekonomi juga lebih complicated lagi ya, bagaimana pemikiran beliau. Kemudian nanti dari sisi tasawuf dan lain sebagainya, makanya anaknya Tami kan namanya Gazel ya, Ghazali. Nah, jadi kita pengen jadi muslimah yang seperti itu gitu, wawasan global, dan kita berperan diri kita masing-masing sekecil apapun lingkupnya untuk menyelamatkan alam, untuk menyelamatkan umat gitu. Itu aja sih sebenarnya ending dari setiap kajian kita, khususnya yang terkait dengan wawasan umum. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yuni atas tambahannya. Terima kasih juga Tami atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Mungkin sedikit saya simpulkan ya, bahwasannya kita semua mungkin sudah sangat tahu tentang problem yang terjadi saat ini, masalah di mana-mana, masalah sampah, pencemaran lingkungan. Dan saya cukup termantik tadi kata-kata Tami ya, jangan-jangan manusia selama ini menjadi virus untuk bumi gitu. Dan Allah kirimkan corona itu sebagai antivirus untuk bumi. Ini bisa jadi quotation untuk di Komi IG ya. Intinya berbuatlah sekecil apapun yang kita bisa, mulai dari memilah-milah sampah, dan kalau bisa kita berbuat lebih, at least misalnya kita kemana-mana bawa plastik sendiri gitu ya, atau tas-tas yang reusable. Terus juga mungkin sedikit tambahan, tadi kata Tami ada reuse, recycle, dan kalau bisa kita sudah mulai mereject. Misalkan sampah hal-hal yang bisa membuat rusak di bumi ini gitu ya. Dan ternyata ketika kita peduli pada lingkungan, itu kita peduli pada diri kita sendiri gitu. Karena apa, generasi penerus kita, dan menghindari segala macam impact negatif yang akan berdampak pada kita dan generasi penerus. Insya Allah minggu depan kita masih ada kajian Komi di jam yang sama, hari yang sama, dengan pemateri. Ini pemateri kita merupakan salah satu pengisi di TVRI Samarinda ya Mbak Yun ya, untuk next week. Dan nantikan kajian Komi bulan-bulan seterusnya dengan seri-seri yang lebih menarik lagi, insya Allah, juga dengan tema-tema yang kekinian. Jangan lupa teman-teman sekalian yang di sini follow IG kita @komi.id untuk mengupdate tema-tema yang akan kita bahas.